Bismillah, baik kawan filosofi saham semua. Kali ini saya akan mereview saham-saham gocap ya. Ada beberapa saham gocap yang tidur cukup panjang, yang lebih dari setahun dan kurang 1 tahun. Yang pertama kita akan lihat saham gocap adalah Kabak. Kita cek Kabak. Nah, yang kedua ini kita cek Kabak. Kabak sudah cukup lama ya. Ini Kabak, lihat market activity dari Kabak. Ini sudah lama tidur di 50 ya. Kalau kita lihat 1 tahun, sudah lebih 1 tahun. Ini pada 13 Juli. Nah, kalau kita lihat asing terus melakukan sebenarnya akumulasi. Terbanyak ini asing masuk terus ini selama pada saham Kabak. Uang terbesarnya itu ada 3 juta volumenya lot di 2023 bulan Mei. Kita bayangkan Kabak. Nah, kalau kita lihat Kabak itu adalah ini ya, PT Karya Bersama Anugrah KBAG. Kalau kita lihat beli IPO-nya April 2020. Offering price-nya 100, sekarang sudah di 50. Pernah terakhir membagi dividen 2021. Ini manajemennya dari saham Kabak. Nah, kalau kita lihat shareholder-nya, publik itu sudah cukup besar, 44,53. Isi kota Indonesia 55,47. Nah, kita cek di Scriptless-nya. Berapa Scriptless-nya, apakah 100% dari seluruh perusahaan, kita perlu cek pada Kabak ya. Ini Karya Bersama Anugrah TBK 100% Scriptless-nya. Jadi seluruh perusahaannya, sahamnya itu 100% atau 7,1 triliun. Nah, kepemilikan lokal itu 99,71%. Asing 0,29%. Nah, saham seperti ini wajar dia tidur panjang karena kepemilikan investor retailnya sudah terlalu besar ya. 99,71% dari seluruh Scriptless yang dijual 100%. Nah, saham seperti ini tentu tidak hanya bisa dua kemungkinan, tetap saja berakhir pada delisting atau ada market maker ya yang ingin menggerakkan kembali. Tentu kalau terlalu banyak investor retailnya agak berat ya, peluang cukup besar untuk menggerakkan saham Kabak ini. Nah, oleh karena itu ya, kecuali retail menjualnya ya, bisa dijual di pasar nego ya, itu mungkin ada kemungkinan ya, akan bergerak kembali. Itu saham yang pertama, saham Kabak yang berakhir pada 50. Saham kedua kita akan cek adalah Winner. Ini saham Winner, kita akan cek Winner Nusantara Jaya Tbk. Listingnya tahun lalu 25 April 2022. Kita lihat itu Scriptless-nya 28,5
0,65% atau 1,5 triliun. Nah, kepemilikan lokal 26,89% dan asing 1,77%. Saham ini juga sudah cukup lama tidur, mulai dari Agustus 2022 pernah naik sedikit, di 12 September 22 kemudian tidur lagi. Kita lihat itu saham ini yang menjadi scriptless yang didagangkan di Bursa Efek hanya 28,65% dari bursa. Nah, kita cek ya winner Nusantara. Ini kita lihat, kita ingin lihat asing ya, luar, berbeda dengan kabak tadi ya. Kalau kabak digocap asing masuk, kalau winner itu kebalikannya, keluar. Yang dilihat di bulan Agustus ini mulai bergerak. Nah, merah ini tandanya distribusi ya. Ini misalnya pada Agustus 9, juta lot. Nah, ini saham yang IPO pada harga 100 juga winner ya. Nah, kita lihat shareholdernya publik di bawah 5%, sedikit ya, 28,65%. Nah, untuk saham winner ini tentu berbeda ya dengan kabak tadi. Saya melihat apakah ini saya tidak terlalu yakin ini akan berakhir pada delisting. Cuma kita belum tahu kapan market maker akan menggerakkannya kembali. Tapi karena kepemilikan lokal cukup besar, 26,89%, nah tentu investor lokal menjual misalnya di pasar nego, kemungkinan ini akan bergerak kembali. Nah, itu saham winner. Habis winner, satu lagi kita akan bahas saham 50 adalah baut. Saham baut, kita cek di DN baut, saham baut, ketik di KSEI baut, kita klik. Ini Mitra Angkasa Sejahtera Tbk. Saham ini kita lihat metal and light product, ini 100% juga sekaligus. Tapi yang menarik dari saham baut ini, lokal persentasenya 45,78% dan asing memiliki 54,22%. Jadi yang mulai tidur 50 sudah lebih setahun ya. Belum. 17 Oktober 2022 sampai sekarang. Tidur panjang. Tetapi asing memiliki cukup besar ini. Nah, tapi kita tidak tahu kapan dia akan bergerak karena itu berada pada kuasa market maker. Nah, kalau kita lihat, asing masih kecil saja di bulan November sampai itu. Setelah dia mengalami distribusi di bulan Oktober. Nah, kita lihat ke chartnya. Dalam harian kita cek lagi dalam mingguannya. Nah, ini. Asing 3 Juli masuk 80.000 ya. Dan asing lebih besar kepemilikannya pada saham baut. Nah, kalau kita lihat ini IPO-nya juga baru 28 Januari 2022 langsung 50. Nah, ini problem juga. Perlu ada, saya kira, sebuah pengawasan lah. Jangan saham IPO terus mendarat ke 50. Tidak lebih dari setahun. Nah, ini problem juga. Lead underwriter-nya ini PTU Base dan offer price-nya sama juga 100. Nah, kalau kita lihat
saham Baut ini shareholder publiknya itu 30,21%. Cukup besar ya. Dana membagikan dividen kemarin, meskipun dia 0,27 rupiah pada tanggal 22 Juni. Itu saham yang kedua, saham Baut. Saya kira itulah 3 saham 50 ya, yang sudah tidur hampir setahun, dan kita lihat apakah ia akan bergerak kembali atau tidak. Ya, mungkin di akhir tahun itu apa ia akan berakhir di listing. Tentu yang 100% ke pemilik sudah dijual sahamnya di dalam bentuk spirit shares, dan kepemilikan investor returnnya besar, cukup mengkhawatirkan. Tetapi kalau masih ada asing di dalamnya, cukup besar kepemilikannya, ada kemungkinan ya itu akan bergerak kembali. Saya kira itu kita saksikan apa yang akan terjadi ke depan. Apakah dari 3 saham itu yang berakhir dengan delisting, Wina, Baut, ya, dan Kabak. Saya mempunyai pendapat bahwa ada kemungkinan akan naik kembali, digoreng lagi. Kecuali yang 100% kepemilikan sudah dijual dan kepemilikan investor return yang sudah di atas 98%. Saya kira itu. Terima kasih. Anda bisa bergabung pada grup di WA 0817849378 untuk masuk pada kelas-kelas pembelajaran untuk kalangan newbie untuk mengenal fluktuasi harga di stock market. Saya kira itu. Terima kasih sudah menonton.